Ketika aku bilang siapa orang terkaya di dunia, yang ada di pikiran kamu adalah Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, atau Raffi Ahmad. Tapi apa kalian pernah mendengar kisahnya Mansa Musa, manusia paling kaya sepanjang masa? Mansa Musa, yang juga dikenal sebagai Musa Keita I, adalah seorang kaisar Mali yang terkenal pada abad ke-14. Ia memerintah dari sekitar tahun 1312 hingga kematiannya pada tahun 1337. Mansa Musa dikenal sebagai salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam sejarah Afrika Barat dan dianggap sebagai salah satu kaisar yang paling kaya dalam sejarah manusia. Mansa Musa lahir tahun 1280 di Niani, sebuah kota di kerajaan Mali yang terletak di wilayah yang sekarang menjadi negara Mali. Ia merupakan cucu dari Sundiata Keita, dari keluarga para penguasa. Dia merupakan seorang penguasa Afrika Barat pada abad ke-14 pada usia 25 tahun. Kekayaan Raja Mansa Musa ini bahkan bisa menghancurkan perekonomian seluruh negara. Kerajaan Mansa Musa pun memiliki sumber daya yang besar karena daratannya yang begitu luas. Di antaranya ialah emas dan garam. Maka dari itu, selama masa pemerintahannya, Kekaisaran Mali menyumbang hampir setengah dari emas dunia kala itu, menurut keterangan British Museum. Sebagai seorang muslim yang taat, Mansa Musa memutuskan untuk melakukan perjalanan haji ke Mekah. Mansa Musa dan rombongannya meninggalkan ibu kota Mali, Timbuktu, membawa serta ribuan pengikut, termasuk pelayan, penjaga, dan tentara. Dalam perjalanan haji ini, Mansa Musa membawa jumlah kekayaan yang luar biasa, terutama dalam bentuk emas. Perjalanan Mansa Musa menuju Mekah adalah perjalanan yang menakjubkan. Ia berkeliling melintasi gurun Sahara, mengunjungi kota-kota penting seperti Gao dan Tombouctou, dalam kurung Timbuktu. Setiap kali Mansa Musa berhenti di suatu tempat, ia memberikan sumbangan emas dalam jumlah yang sangat besar kepada penduduk setempat dan membantu membangun masjid-masjid baru. Ketika Mansa Musa tiba di Mekah, ia menjadi pusat perhatian. Keberadaannya yang kaya mendapatkan perhatian luas dari umat Islam di seluruh dunia. Ia memberikan sumbangan besar kepada masjid-masjid dan lembaga-lembaga pendidikan di Mekah dan Madinah. Keberangkatannya yang megah dan dermawannya yang melimpah membuatnya terkenal di antara para peziarah haji. Kekayaan Mansa Musa terkenal luas dan dianggap sebagai salah satu kekayaan terbesar dalam sejarah manusia. Sumber kekayaan utamanya berasal dari tambang emas yang ada di wilayah kerajaan Mali. Mali pada saat itu merupakan produsen emas terkemuka di dunia, dan Mansa Musa mampu menguasai dan mengendalikan produksi dan perdagangan emas di kerajaannya. Sejarawan menilai Mansa Musa bisa saja lebih kaya dari yang bisa dijelaskan siapapun. Situs web AS Celebrity Net Worth memperkirakan kekayaannya mencapai 400 miliar dolar pada tahun 2012. Catatan sejarah mencatat bahwa selama perjalanan haji Mansa Musa ke Mekah pada tahun 1324, ia membawa serta ribuan kilogram emas sebagai bagian dari rombongannya. Jumlah pastinya sulit untuk dipastikan. Namun beberapa sumber menyebutkan bahwa Mansa Musa membawa sekitar 8.000 hingga 12.000 pon emas, atau sekitar 3,5 hingga 5,4 ton emas. Emas tersebut dibawa dalam bentuk batangan, perhiasan, dan debu emas. Selama perjalanannya, Mansa Musa memberikan sumbangan emas secara murah hati kepada penduduk setempat dan institusi agama di setiap kota yang ia lewati. Ini termasuk masjid-masjid, madrasah, dan lembaga pendidikan Islam di wilayah itu. Tindakan dermawan ini menyebabkan inflasi emas di beberapa kota dan mengubah nilai mata uang lokal. Saking hobinya membagikan emas di Kairo, dia pernah tinggal selama 3 bulan dan menyebabkan harga emas anjlok di wilayah tersebut selama 10 tahun, sehingga menghancurkan perekonomian.
Beberapa peneliti memperkirakan bahwa karena depresiasi emas yang dibagikan Mansa Musa, menyebabkan kerugian ekonomi sekitar 1,5 miliar di Timur Tengah. Kekayaan Mansa Musa juga tercermin dalam kerajaan dan infrastruktur yang ia bangun. Ia membangun masjid-masjid megah, istana-istana, dan pusat-pusat perdagangan di seluruh kerajaan Mali. Kota-kota seperti Timbuktu dan Gao menjadi pusat perdagangan penting di wilayah tersebut, dan kekayaan Mansa Musa berkontribusi pada perkembangan ekonomi dan perkotaan. Pada tahun 1337, Mansa Musa meninggal dunia pada usia sekitar 57 tahun. Beberapa sumber mengklaim bahwa ia meninggal secara alami, sedangkan sumber lain menyebutkan bahwa ia meninggal dalam pertempuran melawan suku-suku Sahel yang memberontak. Namun, informasi yang pasti mengenai penyebab kematian Mansa Musa tidak terdokumentasikan dengan jelas dalam catatan sejarah. Setelah kematiannya, putra Mansa Musa, Maghan-i, menggantikannya sebagai kaisar Mali. Namun, kemakmuran dan stabilitas yang diraih pada masa Mansa Musa tidak berlangsung lama setelah kepemimpinannya. Kerajaan Mali menghadapi tantangan politik dan ekonomi yang mengarah pada perpecahan dan kemunduran. Meskipun Mansa Musa telah tiada, warisannya sebagai salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Afrika Barat tetap hidup. Kekayaannya yang melimpah dan perjalanannya yang terkenal menjadi cerita legendaris dan menginspirasi generasi berikutnya. Perjalanan haji Mansa Musa ke Mekah terutama dianggap sebagai momen penting dalam sejarah Afrika dan merupakan contoh penting dari pengaruh Islam di kerajaan-kerajaan Afrika Barat pada masa itu.